Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Azam di channel Desa Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang multi-layer perceptron menggunakan bahasa pemrograman Python. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu update video yang ada di channel ini. Oke, jadi multi-layer perceptron ini merupakan salah satu jenis ANN yang paling mapan pada saat itu dibandingkan dengan ANN sebelumnya yang dikembangkan oleh Microsoft dan kemudian dilanjutkan oleh Happ. Selain itu, multi-layer perceptron juga merupakan jenis jaringan saraf tiruan yang juga paling sederhana. Nah, perceptron terinspirasi oleh otak manusia dan mencoba mensimulasikan fungsinya untuk kemudian memecahkan masalah. Perceptron sendiri diperkenalkan oleh Frank Rosenberg pada tahun 1950, di mana perceptron ini memiliki kemampuan untuk mempelajari hal-hal yang kompleks seperti halnya otak manusia. Ada 3 unit utama yang ada di dalam perceptron. Yang pertama adalah sensory unit atau input unit, kemudian associator unit atau hidden unit, dan yang terakhir adalah respon unit atau yang disebut juga sebagai output unit. Mari kita langsung coba untuk implementasinya menggunakan bahasa pemrograman Python. Seperti biasa, langkah pertama adalah kita importkan dulu library-nya. Pada langkah awal ini kita import dulu untuk library NumPy dan juga import untuk library Pandas. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita masukkan datanya ke dalam Jupyter Notebook ini untuk kemudian nanti akan diolah. Data yang kita gunakan ada di website Kaggle, ya nanti teman-teman juga bisa mengakses di sana. Oke, ini berikut ini adalah data yang kemudian kita akan gunakan dalam pengolahan ANN. Nanti kita akan mengklasifikasikan mana yang kemudian karyawan mana yang kemudian pindah yang leave atau meninggalkan perusahaan, mana yang kemudian yang tetap ya di perusahaan. Ini ada, oh ya, yang 0 ini juga cukup banyak, ada sekitar 11.428, dan yang pergi atau pindah dari perusahaan ada 3.571 ya. Oke. Itu kita langsung download aja di sini. Teman bisa langsung klik download di sini. Nah, ini biasanya memang disyaratkan gitu untuk login. Silahkan nanti teman-teman bisa menggunakan Google atau email atau Facebook atau menggunakan Yahoo. Oke, di sini saya menggunakan Google. Kita download lagi, klik download lagi. Nah, di sini kita akan mendownload bentuk zip-nya ya. Jadi nanti kita perlu untuk ekstrak dulu dan kita pindah di folder yang sama dengan Jupyter Notebook kita. Oke, setelah kita pindahkan ke dalam folder kita untuk datanya, kita bisa langsung akses di sini menggunakan library Pandas ya. Oke, di sini kita akan simpan pada variabel data. Nanti silahkan bisa menggunakan nama variabel yang lain. Jadi masih menggunakan fungsi read karena bentuknya CSV, kita baca atau menggunakan fungsi read CSV. Kemudian kita tuliskan di sini nama dari file CSV-nya. ini pakai tanda petik hr, save gini ya. Semoga benar, kita running ya, benar. Kalau tidak ada error berarti benar. Kalau misalkan ada error tidak ditemukan misalkan filenya misalkan seperti ini, kita sengaja salah running. Nah, ini error ya, no such file or directory. Ini nama ini enggak ada, sehingga kita perlu cek lagi ya untuk nama yang benar seperti apa. Oke, kemudian kita lihat datanya ya menggunakan hit supaya tidak tidak dimunculkan semuanya karena memang cukup banyak. Oke, ini salah, data hit. Nah, ini ada beberapa kolom di sini, ada satisfaction level, kemudian ya macam-macam, number projectnya, ini karyawan ya, kemudian ada average monthly hours-nya, kemudian work accident-nya, life-nya ya, kemudian promotion last 5 years, sales and salary-nya. Nah, ini di sini sebenarnya untuk yang seperti saya sampaikan kemarin bahwa
ya pada umumnya memang yang kemudian akan kita yang dijadikan label atau dalam hal ini misalkan ya menjadi variabel y-nya yang dependennya ya, itu biasanya ada di sebelah paling kanan ya. Tapi untuk saat ini, untuk kasus ini, itu yang variabel dependent di sini letaknya ada di kolom ke berapa ini? 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada di kolom 7. Intinya tidak di kolom paling akhir, sehingga tidak selalu ya yang menjadi variabel dependent itu ada di sebelah kanan, tapi seringnya itu ada di sebelah kanan. Dalam hal ini nanti teman-teman juga bisa searching ya terkait dengan churn prediction ya, CHURN. Jadi kalau di sini ya prediksi karyawan yang kemudian mungkin akan pindah gitu ya, berdasarkan beberapa variabel ya, termasuk di sini misalkan seperti satisfaction level, kemudian last evaluation, number of project-nya, dan seterusnya. Ini variabel-variabel independennya yang kemudian mempengaruhi apakah si karyawan tersebut pindah atau memang tetap di perusahaan tersebut. Jadi dengan seperti ini harapannya nanti perusahaan bisa mengetahui ya, oh dengan karakteristik seperti ini nanti perusahaan bisa memprediksi dia ada kemungkinan untuk pindah perusahaan atau enggak. Ya bagaimanapun karyawan yang loyal, yang tidak pindah, maksudnya ya loyal dengan perusahaan itu ya yang memang biasanya ya, ini tidak selalu tapi biasanya memang lebih diharapkan oleh perusahaannya. Oke, kemudian untuk langkah selanjutnya kita juga bisa mengecek bagaimana kondisi dari si data ini, itu dengan menggunakan function info. Nah, di sini kita bisa tahu jumlah baris dari atau jumlah datanya gitu ya, singkatnya jumlah datanya. Di sini ada 14.999. Nah, kita juga bisa ngecek apakah pada masing-masing kolom ini ada yang kemudian kosong. Kalau yang kosong berarti jumlahnya ini tidak sama ya dengan jumlah yang ada di sini, tidak sama dengan jumlah barisnya yang ada di sini. Misalkan ada yang 14.000 saja atau 13.000 saja, berarti itu ada data yang kosong, sehingga kita perlu melakukan something gitu ya. Intinya pada preprocessing ya kita perlu mengisi data itu supaya tidak berpengaruh pada algoritma yang kita buat nanti. Nah, di sini kita lihat bahwa masing-masing kolom jumlahnya sama, sehingga tidak ada data yang kosong. Jadi kita tidak perlu melakukan preprocessing terkait itu. Oke, kemudian kita kita bagi data ini menjadi dua bagian ya. Jadi bagian yang pertama adalah untuk data dependennya, dan yang kedua adalah data independennya. Untuk data yang independen kita bisa menggunakan cara night bias kemarin, atau sebenarnya bisa juga kita mengaksesnya satu-satu sesuai dengan nama kolomnya ya. Kalau cara kemarin kita mengaksesnya menggunakan fungsi ilog ya, ilog index location. Nah, kita coba pakai cara yang lebih manual gitu ya. Kita pakai cara lain, nanti hasilnya seperti apa. Ini kita coba akses satu-satu gitu untuk nama kolomnya. Jadi di sini yang menjadi data independennya adalah yang pertama, yaitu satisfaction level. Nah, ini kalau satisfaction level, salah terus nih, satisfaction level. Nah, ini kalau begini ya memang lebih ribet ya, jadi kita harus menyebutnya satu-satu dan jangan sampai salah gitu. Last evaluation, tapi nggak apa-apa, supaya semakin banyak senjata nanti teman-teman juga akan semakin banyak wawasan. Number project, kemudian average monthly hours, kemudian time spend company. Nah, ini kalau misalkan kolomnya banyak memang akan ya cukup melelahkan ya. Sebenarnya enak yang kemarin gitu, work accident, kemudian nah ini jadi kan left-nya itu kan jadi variabel apa? Variabel dependennya ya, sehingga di sini kita lewati, kita langsung ke promotion. Keuntungannya kalau satu-satu gini ya kita paham benar mana yang kemudian diambil ya. Kadang ya masih ada yang bingung gitu kalau pakai index location kemarin, oh ini yang mana gitu, harus meraba-raba juga. Tapi kalau seperti ini memang sudah pasti ya bahwa itu yang diambil. Cuma ya tadi harus tulis satu-satu dan harus teliti ya, penulisannya harus benar. Oke, kemudian ini untuk X nya. Oke, kemudian untuk Y nya
y-nya yang mana? Ya y-nya cuma satu saja, yaitu untuk kolom yang left. Kita enter. Jadi memang kalau machine learning ini itu memerlukan input berupa data numerik, sedangkan beberapa data di sini itu inputnya itu bentuknya bukan numerik ya, tetapi kategorikal. Jadi kalau di sini pada departemen sales, ini ada sales, ini ada macam-macam sebenarnya. Kemudian pada salary ini ada low, medium, low, dan seterusnya. Maka ini kita harus rubah dulu ke dalam bentuk numerikal. Misalkan pada kolom gaji ini, maka nanti yang low-nya nanti akan menjadi 0, sedangnya akan menjadi 1, tingginya akan menjadi 2, dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita begini di judul dulu. Sini kita masuk ke dalam tahapan pre-processing untuk mengatasi categorical data. Nah, kita gunakan from sklearn, kemudian kita importkan pre-processing. Di sini kurang R ya, pre-processing. Oke, kemudian kita buat objeknya dulu ya dengan variabel D, kemudian kita ambil sini pre-processingnya, kemudian dot, kita pakai label encoder. Oke, kemudian kita running. Nah, kemudian selanjutnya kita convert tadi ya untuk stringnya atau categorical tadi ke dalam number. Jadi yang kita rubah itu kan untuk sales sama salary. Di sini untuk sales salary kan sudah masuk ke dalam variable X, sehingga di sini kita masukkan untuk X-nya gitu kan. Kita akses untuk salary-nya. Itu. Kemudian di sini kita transform LE dot pakai fit transform. Kemudian di sini mana yang kemudian dirubah, yaitu X salary-nya. Jadi saya ulangi, X salary ini maksudnya adalah nanti hasil proses ini akan dimasukkan ke dalam kolom salary lagi. Jadi tidak ke dalam kolom yang baru, namun ditumpuk ya, ditumpuk ke dalam kolom salary-nya, diganti menjadi ini ya, untuk dirubah dari string menjadi number. Begitu juga untuk yang sales-nya. Kita running. Oke, mungkin ada beberapa warning ya, nanti diabaikan saja kalau memang tidak ada errornya. Kemudian kita coba cek lagi untuk sekarang ya, kondisi datanya seperti apa menggunakan hit. Iya deh, ya kenapa ini belum berubah, karena memang kan sekarang sudah jadi X ya. Ini kita X nya kayak gini, kita coba deh, kita pakai hit. Oke, bisa. Nah, ini X-nya sudah berubah ya. Jadi untuk sales-nya adalah seperti ini sekarang. Salary-nya juga sudah dalam bentuk numerik. Nah, kemudian untuk menilai kinerja model, seperti biasa kita split dulu. Jadi kita bagi datasetnya menjadi training set sama test set, sehingga nanti ada X training, X test, ada Y training, dan Y test. Jadi sini split dataset. Kita jadikan heading. Nah, pada dasarnya, jadi untuk melakukan split ini, kita memerlukan 3 parameter ya. Jadi ada fiturnya ya, kemudian ada targetnya, dan ada ukuran dari test setnya. Jadi kita masukkan dulu untuk library-nya. Kita pakai model selection, kemudian kita import trend test split. Oke, setelah ini kita buat objeknya. Di sini kita masukkan ke dalam X train, kemudian X test, kemudian ada Y train, dan ada Y test. Oke, kemudian di sini kita masukkan train test split. Tadi parameternya yang pertama adalah fiturnya, yaitu X sama Y-nya yang kita mau split kan ya. Kemudian yang kedua adalah test case-nya. Kita coba sekarang menggunakan 0,3. Dan yang terakhir adalah random state.
coba kalau kemarin kita pakai 0, kita coba ini adalah berapa, misalkan 42 ya. Oke, kita running, kemudian sekarang kita buat classification modelnya. Oke, kita pakai heading, kita running. Oke, yang pertama kita import dulu untuk classifier-nya ya, kita pakai sama sklearn, kemudian di sini, nah ini kita pakai neural network, kemudian kita import. Di sini ada namanya MLP classifier. Kita running, seperti biasa kita buat dulu objeknya. Sini CLF sama dengan MLP classifier. Nah, di sini ada beberapa parameter yang kita pakai. Jadi ada hidden layer size, di sini kita pakai 65. Kemudian ada random state-nya di sini 5. Kemudian ada verbose di sini true, dan yang terakhir ada learning rate-nya di sini 0,01. Nah, untuk hidden layer size ini merupakan bentuk tabel ya, dimana setiap elemen mewakili satu lapisan dan nilainya mewakili jumlah neuron pada setiap lapisan tersembunyi. Kemudian untuk random state-nya ini merupakan bilangan random ya untuk bobot serta inisialisasi biasnya. Kemudian kalau untuk verbose-nya ini digunakan untuk menampilkan pesan atau keluaran standarnya ya. Kemudian untuk learning rate di sini digunakan untuk mengontrol ukuran langkah dalam memperbarui bobot. Oke, itu ya beberapa parameter yang kita gunakan. Ini ada beberapa parameter lagi ya. Nanti silakan teman-teman bisa eksplorasi lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah kita make prediction ya. Sekaligus nanti kita evaluasi. Oke, kita buat YPrep ini sama dengan clf.predict. Predict dari dari X testnya ya. Oke, sorry di sini kita belum running ternyata. Kita running dulu, kemudian kita running yang ini. Oke, masih error. Oke, belum fit ya. Coba saya cek dulu. Oke, ternyata ini ada satu step yang kita lewatkan. Seperti biasa kita fit dulu. Kita fit dulu ini, yaitu X-train-nya terhadap Y-train. Kita running. 0,01 is not support, ini harusnya salah ya, learning rate. Oh, kita cek dulu, ini harusnya adalah yang ini, sorry, learning rate init. Sorry. Oke, kita coba lagi ya, dia akan memberikan beberapa iterasi ya. Oke, di sini sampai 136 iterasi ya. Kemudian selanjutnya kita buat untuk prediksinya. Nah, ini nanti silakan ya untuk bisa lebih memahami supaya bisa make sense apa parameter-parameter ini seperti apa. Teman-teman bisa coba ya di riset, maksudnya dicoba-coba, diganti-ganti untuk misalkan hidden layer size-nya itu coba bisa diganti. Setiap layernya ada 6 misalkan, seperti itu, nanti bisa coba diganti-ganti. Kemudian random state-nya bisa coba diganti juga, dan seterusnya. Nanti hasilnya seperti apa, ini saya menggunakan parameter yang ini. Oke, kemudian kita langsung kita running yang predict-nya. Setelah itu kalau mau dicoba dilihat,
ini sini. Oke, intinya dia ini hasilnya ya, jadi karena memang banyak sekali 00 itu, jadi apa tadi dia memprediksi dari Y trennya gitu ya. Jadi dari X testnya tadi, kemudian dia akan menghasilkan Y pred ini. Kemudian kita coba evaluasi from scalene dot matrix, kita import akurasi skornya aja. Oke, kemudian kita masukkan di sini akurasi skornya, kita cek yaitu Y tes dan terhadap Y prednya. Jadi Y test terhadap Y prednya. Jadi membandingkan antara Y testnya itu berarti kan data aktualnya dengan Y prednya, hasil Y pred ininya. Itu berapa akurasinya? Kita running. Nah, ternyata akurasinya adalah 93, sekian persen ya, 86% ini cukup sangat tinggi ya. Nah, nanti silahkan bisa dirubah-rubah untuk parameter tadi apakah hasilnya sama atau enggak. Misalkan 7, ini ada 6. Tentu saja nanti akan pengaruh terhadap prosesnya. Kita coba running. Ini sampai selesai ya guys. Nah, ini sampai selesai, kemudian kita running lagi, apakah akan sama? Nah, ini semakin kecil malah ya, jadi kita tambah untuk hidden layernya itu malah semakin kecil. Nah, ini kan perlu coba di riset ya, mana yang kemudian menjadi hasil yang lebih optimal. Misalkan di sini lebih sedikit, 5 layer, step layernya ada 4. Oke, dia training lagi, kemudian kita predik, ini hasil prediksinya, kemudian kita coba lagi ya, 91 masih tinggi yang tadi ya. Kita kembali lagi, tadi ada 6, masing-masingnya 5 ya. Oke, kita running. Oke ya, 93,86. Oke, itu ya untuk hasilnya. Jadi hasil 93,8 ini kalau tadi kita coba rubah-rubah, ternyata ini yang paling tinggi. Ini sudah sangat baik ya untuk hasilnya, sehingga mungkin nanti kalau masih penasaran bisa nggak sih lebih tinggi lagi ya, silahkan nanti bisa di riset, bisa dicoba-coba untuk parameternya. Nah, ya baru ingat, jadi untuk loss ini ya, jadi tren ini loss ini adalah error ya yang dihasilkan pada masing-masing iterasinya. Jadi misalkan untuk iterasi pertama itu lossnya atau errornya adalah 0,6, nanti semakin ke sini adalah dia akan menghasilkan error yang semakin kecil. Kemudian nanti ketika dia sudah tidak bisa menghasilkan error yang lebih kecil lagi, maka dia akan menghentikan iterasinya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.